Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Nah, hari ini kita akan membahas contoh kasus dari siklus instruksi. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita awali terlebih dahulu dengan baca Ibu Al-Quran Al-Fatihah. Baik. Siklus instruksi ini materinya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu siklus instruksi terdiri dari 2 step. Yang pertama adalah fetch cycle, yang kedua adalah execute cycle. Nah, fetch cycle ini adalah proses pengambilan instruksi dari memori, kemudian dibawa ke dalam prosesor atau CPU untuk diproses. Nah, jadi proses pengambilannya dulu. Jadi, fetch instruction yaitu kita mengambil instruksi yang ada di memori, kemudian dibawa ke prosesor atau CPU untuk diproses. Kemudian, tahapan kedua dari siklus instruksi adalah execute cycle. Nah, execute cycle ini instruksi yang sudah diletakkan di dalam CPU itu akan diproses, diterjemahkan, kemudian dilakukan operasi sesuai dengan instruksi tersebut oleh Central Processing Unit. Nah, jadi ada 2 tahapan. Jadi siklus instruksi terdiri dari fetch cycle dan execute cycle. Jika kita gambarkan, maka akan digambarkan seperti ini. Nah, setiap instruksi akan melewati 2 tahapan ini, yaitu fetch cycle dan execute cycle. Untuk instruksi berikutnya juga akan melewati tahapan yang sama. Oke. Nah, kita lihat contoh. Di sini contoh mengeksekusi program atau contoh mengeksekusi instruksi. Jadi instruksi yang dikumpulkan atau terdiri dari beberapa instruksi bisa kita sebut dia dengan program. Oke. Nah, contoh di sini, jika diketahui alamat program counter PC di sini adalah register program counter sama dengan 300 heksadesimal. Nah, dari gambar di bawah ini, tentukan isi dari akumulator. Akumulator ini adalah sebuah register juga yang terletak atau terdapat di dalam Central Processing Unit dan data akhir pada memori pada alamat 941 heksadesimal ketika program counter bernilai 302 heksadesimal. Nah, gambarkan untuk setiap step yang dilalui. Nah, ini soal kita. Jadi ini adalah gambaran dari memori. Di sini ada address. Oke, addressnya dimulai dari kita simulasikan 300, 301, 302, dan seterusnya. Dilanjutkan 940, 941, dan seterusnya. Kemudian ini adalah isi dari memori. Jadi alamat 300 heksadesimal berisi angka 1940. Alamat 301 heksadesimal berisi 5941 dan seterusnya. Nah, yang diminta di sini adalah gambarkan setiap step instruksi yang dilaluinya. Nah, jadi tadi kita punya siklus instruksi terdiri dari 2 step. Ada fetch cycle, ada execute cycle. Nah, berdasarkan contoh kasus ini, kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk eksekusi program atau eksekusi instruksi, yang pertama ada register yang disebut dengan program counter atau PC. Nah, PC ini dia berisi alamat instruksi pertama. Oke. Alamat instruksi pertama ini akan dimuat ke dalam IR. Ini juga sebuah register di dalam Central Processing Unit yang disingkat atau singkatan dari instruction register. Oke. Kemudian dari tahapan ini ketika kita kembalikan dia ke contoh
kasus kita. Nah, step pertama, kita mulai tadi di soal program counter itu nilainya adalah 300 heksadesimal. Nah, ingat ini adalah alamat instruksi pertama. Fungsi dari program counter adalah berisi alamat instruksi pertama. Maka pada alamat 300 heksadesimal, di sini isi memorinya adalah 1940, maka ini adalah sebuah instruksi. Oke, berarti ini adalah sebuah instruksi. Nah, kalau instruksi berarti kita akan letakkan dia ke dalam instruction register di dalam CPU. Oke, ini adalah gambaran dari CPU registernya. Nah, artinya angka 1940 akan berada di sini. Oke, 1940. Baik, ini adalah step yang pertama. Kita lanjutkan untuk step yang kedua. Jadi dalam siklus instruksi tadi ada fetch cycle, yaitu mengambil instruksi dari memori, pindahkan ke dalam CPU. Nah, ini sudah kita kerjakan. Instruksi kita adalah 1940, pindahkan ke dalam CPU, masukkan atau letakkan ke dalam instruction register. Di sini dia posisinya. Nah, ini fetch cycle. Kemudian, instruksi ini akan masuk tahapan kedua, yaitu execute atau eksekusi, execute cycle. Nah, eksekusi, pada tahapan eksekusi, kita akan melakukan penerjemahan dari instruksi yang sudah kita letakkan ke dalam IR tadi. Jadi, IR kita adalah 1940. Oke. 1940 ini dalam bilangan heksadesimal. Nah, kita terjemahkan dulu apa maksud dari instruksi ini. Kita punya instruksi 1940. Ini dalam bilangan heksadesimal. Nah, CPU atau prosesor ini hanya memahami dalam bentuk bilangan biner. Artinya, ini harus kita konversi dulu ke dalam bilangan biner. Nah, ingat, konversi ke dalam bilangan biner dari heksadesimal, artinya setiap digitnya Ananda bisa bagi 2. Nah, contoh di sini adalah misalnya 9. 9 kita bagi 2. Oke. 9 dibagi 2, hasilnya adalah 4. Sisanya 1. 4 kita bagi 2, hasilnya 2. Sisanya 0. 2 kita bagi 2, hasilnya 1, sisanya 0. Maka binernya kita baca dari bawah ke atas, yaitu 1, 0, 0, 1. Ini 9. Nah, kita akan konversi setiap digitnya. Nah, jadi 9 kita konversi tadi hasilnya adalah 1001, 4 hasilnya adalah 0, 100. Kalau 0 berarti semuanya bernilai 0, kemudian ini 1. Nah, ini bilangan binernya. Jadi dari 1940 heksadesimal, binernya adalah 0001, 1001, 01, 00, 0000 biner. Oke. Nah, sekarang bagaimana menerjemahkannya? 4 digit pertama dari biner ini, 4 digit, ini artinya adalah sebagai berikut. Silakan berpedoman ke sini. Kalau nilainya 0001, maka artinya adalah muatan akumulator diambil dari memori. Oke. Ambil
data di memori, letakkan ke dalam akumulator. Jadi ambil data dari memori, pindahkan dia ke dalam akumulator. Akumulator di sini adalah register dari CPU yang tugasnya adalah menampung data. Oke. Nah, jadi pertanyaan berikutnya adalah ambil data di memori pada alamat berapa? Nah, alamat ini ditunjukkan oleh 12 digit berikutnya. Nah, ini dia, 12 digit berikutnya dari bilangan biner ini. Nah, 12 digitnya 1001, 0100, 0000 biner. Nah, 12 digit ini kalau dijadikan heksa tentu 940. Nah, berarti terjemahan dari instruksi ini adalah ambil data di memori pada alamat 940. Nah, ini datanya 0003. Nah, ini kita pindahkan dia ke dalam akumulator. Oke. Jadi kita pindahkan data 003 ke dalam akumulator. Ke sini. 0003 heksadesimal. Nah, ini step yang kedua dari satu instruksi. Jadi step pertama tadi fetch cycle, kita ambil instruksi di memori, masukkan ke dalam IR. Kemudian step yang kedua, execute cycle, terjemahkan instruksi ini, kemudian lakukan proses pengolahan data. Nah, ini instruksi yang pertama. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari proses kita tadi, proses kita step 1 dan 2, maka kita sudah mengerjakan satu instruksi yang ada di alamat 300 heksadesimal. Ketika instruksi sudah diproses, maka otomatis program counter itu nilainya dari nilai awal otomatis bertambah 1. Jadi kalau sudah lepas satu siklus instruksi, ada fetch cycle, ada execute cycle, nilai program counter akan bertambah 1. Jadi nilai PC kita tadi adalah 300 ditambah 1 sama dengan 301 heksadesimal. Nah, artinya sekarang program counter itu berisi alamat instruksi berikutnya, yaitu pada alamat 301. Kita cek ke memori kita dari soal, ini alamat 301. Oke, berarti di sini berisi instruksi yang kedua yang akan diproses. Nah, sama, karena ini adalah sebuah instruksi baru, berarti ketika dia melewati siklus instruksi ada dua tahapan, ada fetch cycle, ada execute cycle. Nah, fetch cycle-nya kita pindahkan instruksi ini ke dalam CPU register. Nah, karena dia sebuah instruksi, maka taruhnya di dalam IR. Oke. Nah, ini instruksi kita yang kedua. Pindahkan ke IR 5941. Oke. 5941. Berarti ini adalah tahapan fetch cycle untuk instruksi kita yang kedua. Oke. Nah, setelah instruksi masuk ke dalam IR 5941, nah, berarti kita sekarang eksekusi, execute cycle, proses instruksi ini. Nah, prosesnya bagaimana? Sama seperti tadi, 5, 9, 4, 1, ini adalah bilangan heksadesimal. Nah, ini kita konversi lagi ke dalam biner. Oke, karena CPU hanya memproses bilangan biner. Nah, 5 berarti binernya adalah 0, 1, 0, 1. Kalau 9, 1, 0, 0, 1. 4, 0, 1, 0, 0. Kemudian 1 adalah 0, 0, 1. Nah, ini adalah bilangan binernya. Oke. Sekarang kita artikan 4 digit pertama. Silahkan berpedoman ke sini.
Oke, 4 digit pertama 0101. Artinya tambahkan akumulator dari memori. Berarti tambahkan isi akumulator yang ada saat ini dengan data baru dari memori. Oke. Nah, tadi setelah step yang kedua, akumulator kita berisi data 0003. Ya, 0003. Nah, sekarang kita diminta untuk menambahkan. Tambahkan data yang ada di akumulator saat ini, yaitu data kita adalah 0003, yang ini. Oke, ini data kita adalah 0003 heksadesimal ditambah dengan data baru dari memori. Nah, data baru ini pada memori tentu kita harus tahu dulu data di alamat berapa. Nah, alamat data baru itu ditunjukkan oleh 12 digit biner berikutnya dari instruksi kita tadi, yaitu 100 01000001. Nah, kalau dalam heksadesimalnya berarti pada alamat 941. Maka data yang akan kita tambahkan dengan data yang ada di akumulator saat ini adalah data pada alamat 941, yaitu 0002 heksadesimal. Nah, ini kita ambil, kita tambahkan 0002 heksadesimal. Nah, ini kita jumlahkan. 3 heksadesimal ditambah 2 heksadesimal berarti nilainya adalah 0005 heksadesimal. Oke, ini proses aritmatikanya. Ya. Nah, data yang sudah diproses aritmatika, sudah dijumlahkan ini tentunya akan dimasukkan ke dalam akumulator. Oke, jadi ini kita data 005 kita masukkan ke dalam akumulator. Nah, sehingga data akumulator kita sekarang adalah 0005 heksadesimal. Oke. Ini tahapan execute cycle dari instruksi yang kedua. Nah, jadi instruksi yang kedua itu fetch cycle-nya ada di step 3, execute cycle-nya ada di step 4. Oke. Nah, kita lanjutkan. Ini berarti instruksi yang kedua kita sudah selesai dengan data akumulator berisi 0005. Nah, selanjutnya program counter kita nilai akhirnya adalah 301. Kalau sudah selesai satu siklus instruksi, dia akan bertambah 1. Berarti menjadi 302 heksadesimal. Kita lihat lagi ke soal kita tadi. Pada alamat 302, ternyata juga berisi instruksi berikutnya. Nah, instruksi berikutnya yang akan diproses. Artinya, ingat kembali program counter ini berisi address instruction, alamat dari instruksi. Nah, karena berisi alamat instruksi berarti angka yang ada di dalam sini adalah sebuah instruksi. Maka kita pindahkan ke dalam CPU untuk diproses dan letaknya tentu di dalam instruction register atau IR. Jadi di sini bernilai 2941. Nah, ini adalah tahapan fetch cycle untuk instruksi yang ketiga. Oke. Nah, instruksi yang ketiga baru sampai pada tahapan fetch cycle. Selanjutnya kita eksekusi. Kita terjemahkan. Oke. Berarti masuk pada step yang ke-6. Ya. Dengan nilai akumulator kita akhir tadi 0005, kemudian instruksi yang tersimpan di IR yang sudah dipindahkan adalah 2941. Oke. Nah, ini kita eksekusi.
execute cycle. Kita terjemahkan. 2941 adalah bilangan heksadesimal. Nah, ini kita terjemahkan ke dalam bilangan biner. 1 digit heksadesimal sama dengan 4 digit biner. Sama caranya Ananda bagi dengan basis 2 untuk setiap digit bilangan heksanya. Nah, ini kita jadikan biner 0010 untuk 9 1001 4 01 00 1 adalah 0001. Ini binernya. Nah, kembali kita perhatikan adalah 4 digit awal. 4 digit awalnya silakan berpedoman ke sini. 0010 berarti yang ini. Artinya adalah simpan akumulator ke memori. Simpan data yang ada di dalam akumulator saat ini ke dalam memori. Artinya pindahkan data yang ada di akumulator saat ini ke dalam memori. Nah, data yang ada di akumulator kita adalah 0005. Ini dia. Pindahkan ke dalam memori. Memori yang mana? Karena memori ini punya banyak ruang dan banyak segmen yang terdiri dari masing-masingnya punya alamat. Nah, alamat memorinya ditunjukkan oleh 12 digit biner berikutnya, yaitu 1001, 0100, 0001. Nah, karena alamat memori itu dalam bilangan heksadesimal, maka 12 digit biner ini kita terjemahkan ke dalam heksadesimal, berarti pada alamat 941. Nah, ini alamat 941. Maka data akumulator kita yang sudah melewati proses aritmatika tadi, ini kita pindahkan ke dalam memori pada alamat 941. Nah, artinya sekarang alamat memori 941 itu menjadi 0005 heksadesimal. Ya. Sip. Berarti kita sudah menyimpan data baru hasil proses aritmatika yang ada di akumulator ke dalam memori. Nah, ini tahapan execute cycle untuk instruksi yang ketiga. Oke. Nah, jadi setiap instruksi yang ada di memori itu akan diproses dalam 2 tahapan. Ada fetch cycle, ada execute cycle. Artinya akan melewati 2 step. Ya. Nah, selanjutnya program counter kita terakhir nilainya adalah 302. Nah, ditambah lagi 1 menjadi 303 heksadesimal. Nah, kita cek kembali pada alamat 303 heksadesimal di memori di sini. Nah, tidak ada instruksi yang akan dikerjakan. Berarti siklus instruksi kita berhenti sampai pada step yang ke-6. Ya, karena kita tadi memiliki 3 instruksi pada alamat 300, 301, dan 302. Totalnya ada 3 instruksi yang diproses, maka kita memprosesnya dalam 6 step. Ya, ingat ada 6 step. Fetch cycle, execute cycle, masing-masing mewakili 1 step. Nah, jadi siklus instruksi kita selesai untuk contoh kasus yang ada di depan dengan nilai akumulator akhir adalah 0005 heksadesimal. Oke, demikian pembahasan contoh soal kita untuk kasus siklus instruksi. Tolong Ananda pahami kembali bagaimana proses konversi bilangan dan juga bagaimana proses aritmatika terhadap bilangan biner atau bilangan-bilangan heksadesimal. Oke, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembahasan kita sudah selesai. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.